بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديك ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث آيات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada waktu ini Allah taala masih menggerakkan qalbu awak dalam rangka mengejar kebaikan-kebaikan, mengejar kenikmatan-kenikmatan yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh itu manfaatnya besar. Orang-orang yang dikatakan kaya adalah mereka yang sanggup melaksanakan ibadah subuh. Dunia fiha, melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh saja sunnah rawatib itu dan seisinya. Masih bisa memiliki tenaga, memiliki keinginan dalam melaksanakan ibadah subuh ini. Kita nantinya akan melaksanakan kajian subuh insyaallah dan lanjutkan salat syuruk atau isyraq, mana itu halanya Rasulullah SAW ta'awbad melaksanakan ibadah haji dan umrah insyaallah. Kemudian salat besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Senantiasa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nantinya akan ada waktu, suatu masa di mana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya di yaumil akhir nanti, yaitu kepada umat-umatnya yang mencintai beliau. Salah satu tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, kemudian dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada anak-anak istrinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali penyampaian kita pada subuh ini insyaallah menjelang masuknya waktu salat syuruk berkisar antara jam 6 lewat 5 menit, akan membahas tentang salah satu firman Allah taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-22 sampai 23 sampai 24, yaitu tentang permasalahan janji-janji, janji manusia
dan juga janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Bahasa Rasulullah Subhanahu wa taala itu melarang kepada awak Bapak yang dirahmati Allah untuk mengatakan bahasanya saya akan melakukannya esok hari. Di bahasa umpama ada orang datang ke rumah awak mengundang cara walimah atau tasyakuran segala macam. Besok kami membuat acara kami kak. Di mana? Di situ. Hari apa? Hari itu, tanggal tu, jam itu. Bisa kak datangnya? Alih. Datang dan besok dunia. Jadi ini. Makanya Rasulullah SAW ini menjadi asbab turunnya Quran surah Al-Kahfi ayat 23 itu. Karena pada masa itu diriwayatkan datang utusan orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi itu tentang 3 hal. Salah satunya yang ditanyakan kepada Nabi itu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolong engkau ceritakan kepada kami tentang kisah Ashabul Kahfi. Aku ditanya ya Maya. Jadi jawaban Nabi itu bahasa awaknya besok dan citokan. Itu bahasa Nabi. Tidak menggunakan bahasa insyaAllah. Karena ayat ini belum turun. Besok dan citokan. Makanya apa yang merahmati Allah SWT. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu menunggu wahyu dari Allah. Setiap yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu datangnya dari Allah. Besok pagi ditunggu je Nabi, tidak datang ayat, tidak datang wahyu, tidak datang Jibril. Ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan hingga 15 malam. Tak tiba-tiba. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu dicemooh. Disabi Nabi ko pangicuo je orang Quraisy ko maya. Pangicuo Muhammad ko maya. Nya nak mencitong besok pagi cuma tak ada citon-citon era. Makanya Bapak yang berahmati Allah SWT, ibu hati Rasulullah SAW, makanya turun ayat ini. Sebagai apa? Sebagai teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah engkau mengatakan pasti. Illa ayyasha Allah. Kecuali mengucapkan insya Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kebiasaan-kebiasaan. Makanya kalau ada orang yang datang kepada awak mengundang segala macam, mengajak segala macam, tetap libatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sempat pada besoknya. Kenapa? Awak ndak nonton yang terjadi besok tu Bapak Ibu. Ayo sehat awaknya. Makanya insya-Allah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan, kalau le kesempatan dari Allah. Ini bahasanya insya-Allah. Makanya janji-janji ini berbahaya. Kalau awak mengatakan pasti besok, awak datang umpama sengaja ndak datang. Termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang munafik. Iza haddatha kazzaba. Kalau bercerita orang munafik itu banyak mengicu aja. Jadi hati-hati. Kenapa menyampaikan demikian Bapak Ibu rahmati Allah? Salah satu sumber permasalahan, sumber dosa yang paling godang kau ayat dari lisan. Dari lidah kau sumber dosa godang kau. Ini yang bahasanya itu lidah tidak bertulang. Makanya kalau awak ada orang cerita dari orang sama ayah, beza orang, beza lo versi cerita. Ini lidah aku cakap. Sumber pertama ceritanya A. Dari orang berdua bekok lah B lo.
Nomor 3 ala C lo. Sampai ke Z. Oh, jadi apa itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT? Ini lidah berbahaya. Makanya salah satu yang diatur dalam agama itu adalah perihal janji. Jadi hati-hati. Manusia itu cukup mengicu, cukup mengingkari janji. Tapi awak menganggap mengingkari janji itu biasa-biasa aja. Itu anggap biasa-biasa aja. Padahal diatur dalam agama. Dimasukkan golongan orang munafik. Orang munafik kan orang pengicu dalam agama kok maya. Zaman Nabi orang munafik itu dicontohkan oleh Nabi di depan Rasulullah, mereka beriman. Apa Nabi beriman? Saya beriman ya Rasulullah. Tapi kalau di belakang Nabi dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati dengan berbohong. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Kini banyak orang-orang menormalisasi permasalahan kebohongan. Berkonsepnya apa? Mengicu untuk elok do bulionya. Mereka bersembunyi, menormalisasi. Jadi gara-gara mengatakan mengicu bulio untuk yang elok, tidak sodor Bapak Ibu yang berbahagia. Mentang-mentang dikatakan demikian, mengicu ya awak beko orang. Maka hati-hati. Karena Nabi itu mengatur, kata Rasulullah SAW, berbohong itu boleh dalam 3 waktu. Yang pertama adalah mendamaikan 2 orang yang berselisih. Beliau datang uang kepada awak, kepada mambo, kepada oyambo, mengadu, mencitong masalah keluarga inyo ataupun tetangga inyo. Kan kodok orang kena mengadu ke awak tu. Jadi kalau di saat orang mengadu ke awak, kau apa yang berbahagia, awak kau boleh mengacu untuk menaikkan uang kau. Cito uang kepada awak. Sianu sabola kemarin tu nang. Macam apa-apa panggil. Tak pun nak belok je dan sapu. Dia mau nang tu. Kau baca itu, nak dia mau baca itu, entah apa lo salah ni kayaknya kamu, bonci dah mana? Kosan di saat awak berdialog Bapak Ibu, uang yang baca yang dihitung kau tadi nampak awak nampak awak alape si anu kau tadi datang, apa samping itu tadi kau tu, pasti mencitong-citong buat dan kau kan, di si kau bu. Awak mengicu ko Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin ko awak somping, ndek mak ko abi. Ko abi. Paje do cik do citong ke awaknya, awak kosan je bonci lo kayaknya. Bertambah lo kuah ko tadi bertambah lo kamu. Apa sobi ko banyak sobi ekonya. Ko porang boleh disopang ko kali kan. Di siku ko boleh Bapak Ibu rahmati Allah. Kau sampaikan, ndak apa juara kau, cito-cito yang elok aja tentang kau. Ini boleh. Makanya di sistem pertama. Yang kedua, kita boleh berbohong. Yang kedua itu adalah untuk mempertahankan nyawa awak. Pertahankan nyawa, agama. Diumpamakan di suatu negara itu peperangan, berperang uang, tertangkap sebagai sandera, diancam kalau ndak uang kalu dari Islam kami bunuh awak. Mau awak beriman kepada Tuhan kami ya. Ada juga boleh berbohong. Karena pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah SAW, tertangkap kaum muslimin, orang Islam ini. Disampaikan uang kalau dari Islamnya, lisannya berkata lain, cuma hatinya tetap beriman. Untuk apa? Menyelamatkan dia awak. Amangkunya dalam agama Islam itu ya ada beberapa hal itu yang harus kita pertahankan. Sama diri, masalah harta, masalah keluarga, pertahankan tu. Awak umpamanya berjalan tak mano tompe. Di tengah
jalan tinggal seumpamanya. Dia ambil barang awak, si kau harus pertahankan. Mati awak seumpamanya mati. Untuk pertahankan harta awak. Jadi boleh. Kedua. Yang ketiga itu kapan waktu kita boleh berbohong? Dia ingin menyenangkan hati istri awak. Mana boleh? Makanya seorang suami itu contoh masakan. Pedusi ko apa ambo sensitif. Masa ama ambo ko kayo mak. Puni-puni masa buat agak batuknya. Karena kan pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan para ulama. Pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Siti Aisyah segelas minuman. Aku asan minuman kau tadi salah masuk. Tak gula masuk di Siti Aisyah kau. Garam. Tadi minumnya Nabi sama ayah. Minta aja saya Rasulullah bedan sakene. Namun Nabi minum 2-3 kali tinggal kene minuman ko liam ayat di bejek Nabi. Kenapa Rasulullah itu kerap berbagi? Iko namanya sepiring berdua, segelas berdua. Romantis. Pona mak canda tulis. Pona sagolo be dua. Alhamdulillah. Sepiring berdua bagi suap-suapan. Jadi dia berasa akik Siti Aisyah. Ini lem ayat. Diminum je Siti Aisyah, Masya Allah. Tapi icong mata Aisyah kau sekali. Kenapa asin bang kau kosan? Apa? Bila Nabi mau ambil kepada Aisyah. Jadi berbohong apa-apa ambo. Ama awak lemak bini awak lapor. Daripada subuh lah berjago, otomatis ponik badan, masak gulai, masak sambal lompamo. Tak serak garam lompamo ke dalam gulai ko tadi nak nonton je lah ponik. Biasanya makai 2 sendok makannya, 2 sendok makan nenek tak. Termasuk nasi garam ko lompamo. Tu sakit ubun-ubun tu. Dihidangkan kepada awak menjaga perasaan istri, awak berbohong. Ali lomaknya bang, alinya kopi. Bang, pas mono. Walaupun tinggal lomak. Sonang hati bini awak aku apa ambo. Makanya boleh berbohong untuk menyenangkan hati pasangan awak. Daripada awak jujur. Kalau jujur awak, hendak kau pandai masak kau masak-masak habis oleh. Ini lego je amak kau nak masak. Jak dulu dan tunggu kali bang. Maka itu untuk menjaga perasaan pasangan mulia mengicu sallallahu alaihi wasallam. Di lain pada itu tidak. Allah hati-hati, jangan terlalu bernormalisasi permasalahan kebohongan. Lebih-lebih untuk masalah janji. Mana yang merupakan kebiasaan awak. Tadi dia mesakan ingkari janji kata Rasul. Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik, pengicu. Maka lidah tidak bertulang. Banyak manusia berjanji busuk. Bapak yang berahmati Allah, janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah, sumpah dari Allah, itu yang ditaburkan di dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis qudsi. Berbeda dengan janji manusia. Kalau awak baca Al-Quran, ada janji Allah Subhanahu wa taala, yakin awak Bapak Ibu, janji Allah itu pasti datang janji Allah. Kalau yo kata Allah, yo. Kalau celako kata Allah, celako. Diberi petunjuk kata Allah, diberi petunjuk.
Makanya pasti kuasa Allah tu mah dahsyat. Kalau lah orang yang diberi Allah Ta'ala itu apa ibu hidayah kata Rasulullah. Si A diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkan no. Si B disesatkan oleh Allah Ta'ala, dia lalang potong, kau tidak peduli Allah Ta'ala kayaknya oleh, maka tidak ada sesiapa pun yang bisa menolongnya. Makanya hati-hati. Allah berjanji, hati-hati. Berarti ini pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja janji Allah? Yang pertama itu ayat yang kerap kita baca. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian manusia bersyukur, la azidannakum, maka nikmat akan aku tambah. Ini banyak awak Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu rezeki, banyak yang kufur. Kufur ini bukan hanya tidak mau mengucapkan terima kasih saja, namun bentuk kufur ini walain kafartum min azabillah syadid, salah satunya qasana ma'aya malia beribadah, ini termasuk kufur. Makanya awak umpamanya sehat badan awak, tenaga awak sehat, waktu ada bisa beribadah sebaik-baik mungkin, cuma ndak awak beribadah dah, ini kosong kufur nikmat, kufur nikmat. Kemudian yang kedua, banyak manusia itu yang berputus asa. Apa contoh kau boni duit dan kau ya Allah, bila akan kayu dan kau ya Allah, bila akan sonang dan kau ya Allah. Hati-hati, putus asa. Kenapa kita berputus asa? Karena pandangan manusia ini kebanyakan itu terbatas. Pandangan nikmat itu terbatas Bapak Ibu. Makanya kata pepatahnya itu tak obah laksana katak di dalam tempurung. Kalau katak tak kuwang di dalam sayak tu menengok dunia kau keneknya sekecil. Orang sayaknya itu kata dalam tempurung. Acan kau tu manusia kau menengok nikmat kebanyakan. Di pikiran mata manusia kau apa nikmat itu hanyalah masalah materi. Ikut nikmat bagi manusia. Amangkonya ndak nawa piti stres. Banyak manusia stres ndak nawa piti kau maya. Tidak memiliki materi mengeluh. Sampai ada yang bunuh diri. Ada yang merampok, mengerjakan pekerjaan yang haram, halyungnya lagi. Ini mulai banyak jadi hal demikian. Masuk rumah, diambil tabung gas. Jadi tabung gas 3 kilo lah dibuat. Ya Allah, memang gawat namanya. Maka terjadi nekat, kenakalan remaja meningkat gara apa? Materi. Nah, jadi ini jencan do kata dalam tempuang Bapak Ibu. Sifat tempuang kau tadi terbuka tempuang nampak je kata duniawi kau. Ikolah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan bisa kalian menghitung. Sehat awak Bapak, masih torang ya awak jalan beribadah, ku godang nikmatnya Pak. Masih bisa awak datang subuh hari kau kawan silu, godang nikmat dong. Masih muak mendongong subuh sama ayah yang lain sibuk dengan dunia itu nikmat. Itu tenaga kesehatan imanul Islam. La azidannakum kata Allah SWT, ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Awak datang ke subuh kau Bapak Ibu memperjuangkan rasa kantuk. Kalau subuh kau tantangan awak pengantuk. Kalau lah jago sama ayam bo jam 3
Atau jam ompek, lata sentak awak-awak. Tu jangan lolok je dulu. Ni setan kau kipi-kipi awak. Lolok you. Lama jam lain. Inyo mana yang slimi awak ke roh? Itu kalau lalu lo awak ada bapak ibu yang berbahagia, insya-Allah jam 6 jago gitu le. Jadi mudah itu. Wak pasang bono alarm 20 buah dari jam 3 jam hampir sampai azan tu. Tak ada ngau gitu le. Makanya di saat terjadi hal demikian, awak awak datang subuh ke bapak ibu yang berbahagia. Masya-Allah. Kau godangnya kok. Atau ngawirit cendu kau godang nikmatnya. Ditambah lazidannakum kata Allah, pahalanya banyak. Biarlah terkantuk-kantuk atau ngawirit kau dapur. Godang pahalu awak lah. Tolok tu di dalam masjid kau orang pahalu sambil dengan wirid. Tapi esok je mabuk bantal lu kami. Loloknya wayu manang mabuk bantal kami. Tak boleh. Makanya bapak ibu yang berbahagia, nikmat Allah Ta'ala, rezeki Allah itu besar. Kalau kalian kupur kata Allah, inna azabi lasyadid. Kupur karena kesehatan bapak ibu. Sonang je Allah mambil sehat kau nyamak. Sonang mana? Awak sehat, badan kuat tenaga ada, bisa ke masjid, bisa beribadah. Ndak awak buk badan awak beribadah ramai ayat. Mubazir tenaga kalian kau nya Allah. Sonang je Allah mengambilnya. Berapa banyak uang yang kawan-kawan awak sehat badan bapak ibu malam hari, besok harinya stroke-nya kadang. Sonang je Allah. Maka doa bercitongkan ada warga kami di Transat tu sehat apanya mak ayah. Besok pagi kan subuh nak jago subuh nak tangkik badan gue. Stroke kali, stroke berat. Dan hukum je Allah ambil kesehatan awaknya bapak ibu. Tapi kalau awak ama ayah, awak mambuk badan awak kau ibadah, awak mambuk sujud segala macam, malangkah awak kau Allah Ta'ala, tambah aja Allah kesehatan awak lu, tambah. Jadi ambo potong ke Pulau Jambu, kereta kami ama ayah, ada orang meninggal. Ambo kira uang umur 70-an, tanya kapak tu bapu, umur ninyok rupanya 95 tahun. Ada orang sopang ke sumur tu ke lah 95. Nah itu lalu sahabat tu bapak ibu. Cuman yang dahsyatnya apa bapak ibu yang berbahagia, kata warga masyarakat, ninyok aku sama ayah bagak aja le sampai umur 95 tahun bagak aja le. Ayang dibik jadi ninyok apa kama sojiknya tau ya. Umar jauh deh masojik bapak ibu. Cuman ninyok tak pernah lumpang ke masojik roh. Jadi kota yang syukurnya Allah Ta'ala recako 95 tahun menutup usia, tolok je kau masojik le bapak ibu yang berbahagia. Kau nyawa kalau awak ke masojik kau tak ada rugi awak dah bapak ibu, pasti kuat. Kenapa kadang banyak yang mudong, anak bujang awak, anak gadis awak, menantu-menantu awak bapak ibu udah bong malah alih ke masjid, udah bong man malih datang ke rumah Allah Ta'ala aku harus awak ingatkan, harus awak tegur, harus awak sampaikan. Sonang keropos tulang tu esoknya Allah Ta'ala ini bagak aja le ini lah tabayak kadang. Kenapa? Kufur nikmat. Kemudian yang kedua, apa yang berahmati Allah Subhanahu wa taala? Nikmat iman wal Islam. Ini besar. Kalau lah dicabai ya Allah Taala nur cahaya di dalam hati awak, bawa so ibadah aku le bapak ibu. Tak ada tak so ibadah aku le. Tak sayang ti Allah Taala sayang, cuman je awak kau tadi nak mau bersyukur. Malik beribadah dicabai mana ya Allah Ta'ala adalah. Kalau dicabai nur cahaya di kolbu awak kau apa ibu, hidayah kau hilang, petunjuk kau habis.
Takkan ada manusia yang mampu menolong. Takkan ada orang Bapak Ibu yang berbahagia. Ponek bona awak menyuang ke masjid, tak ke masjid. Makanya di saat masih ada getaran-getaran iman dalam hati awak, masih mau pikiran awak datang ke rumah Allah, masih rajin kita beribadah, lakukan. Jenah kita besok-besok je. Awak semayang kini, besok je lah nang. Awak pergi subuh gini, besok je lah. Ni besok lu nonton le cobi ya Allah Ta'ala Bapak Ibu. Ompek onda di rumah. 3 motor di rumah. Dah mau ke masjid ke lah. Kadang gerimis-gerimis kene nak mau ke masjid. Maka kalau lah mau dek Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kala bahaya. Kala siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau awak datang Bapak Ibu, beribadah kita gencarkan. Payah beribadah, awak beribadah, berat beribadah, awak melakukan. Makanya di sinilah akan naik kelas. Keimanan itu ada kelasnya. Tak sama iman manusia kalau apa yang berbahagia. Ada kelas-kelas tingkatannya. Contohnya kau masjid seumpamanya Bapak Ibu. Datang kau masjid kau ada kelasnya. Ada orang yang datang sebelum masuk waktu, kau kelas tinggi kok. Lu masuk waktu le, datang aku mai beriktikaf apa lagi. Kemudian kelas di bawah itu ada uang yang tunggu diimbau dulu. Itu rendah daripada kelas pertama. Azan uang dulu, baunya datang. Kadang komat, baunya tiba. Ada kelas yang bawah pada itu le. Lah diimbau nak dia datang-datang loh. Itu kelas 3 kelas rumah Allah. Makanya di saat iman awak menggebu-gebu, getaran keiman tu ada Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kencarkan ibadah awak ke Allah Ta'ala. La azidannakum, maka ditingkatkan oleh Allah Ta'ala keimanan awak. Kemudian selanjutnya Bapak yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu contohnya apa? Oksigen. Awak aja subuh kau mulai dari Jagorolok sampai kini Bapak Ibu yang berbahagia, ndak nontulah berapa banyak oksigen dihirup. Ada yang dari pagi ndak mongok-ongok. Ada orang kan. Kalau awak tak pandai ku berterima kasih ke Allah Ta'ala, jadi hirup oksigen Allah Ta'ala, kau tahan longok tu. Karena ada apa yang merahmati Allah SWT. Karena dalam sepersekian detik, sepersekian menit, jantung awak kau memompa, membutuhkan oksigen. Cubalah awak katik lubang hidung awak tu, jangan mongok. Pula mau tolok ya awaknya. Lama tu. Dan orang mandi kampung menyolam mereka orang. Lama bono orang menyolam dulu. Kalau ada yang nak timbu-timbu mati tu. Mati tenggelam. Mak apa tu je tadi menyolam le nang dari subuh le sampai siang dak jaga dak kate-kate tu. Tu cailah ke bawah dulu. Dado dah apa yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu membutuhkan oksigen. Orang sakit membutuhkan tabung oksigen. Ponyong awak tumbang babok kau UGD tu pasang selang oksigen ke apa ya bu? Mungkin sombong-sombong bono juga kali. Oksigen Allah Ta'ala kau banyak. Dan yang dahsyatnya apa? Gratis. Tak minta bayar Allah Ta'ala ada oksigen. Pakailah manusia. Cuman bersyukur aja kalian olah ada manusia. Kadang awak ikon awak sadari Bapak Ibu. Di saat kita kufur akan nikmat, maksud awak banyak, Allah Ta'ala masih melopeng awak menghirup oksigen ini. Awak malah ibadah, maksud banyak, dosa melimpah, cuma Allah lopeng juga menghirup oksigen Bapak Ibu. Tak terbayang awak doa maya. Kalau oksigen kau hanya diperuntukkan untuk orang beriman, orang bertakwa, ya Allah, banyak manusia kau mati, banyak mati. Makanya itu oksigen itu kenikmatan dari Allah. Pun ambo mengantuk mama ambo
Dari Bangkinang ke Bukit Tinggi Bapak Ibu. Tu kan stroke diantar ke rumah sakit otak. Bantulah pakai ambulan pakai ambulan desa tu, desa Pulau Balai. Di Bangkinang tu di kami isi tabung oksigen. Kalau ambulan tu dua tabung oksigen kene ama ya. Itu mulai di Bangkinang sampai ke Payakumbuh, ala habis oksigen no. Sampai atu ibu lor. Makanya itu cenoko oksigen buatan manusia aku tadi. Mahal membayu. Kok topi Allah Ta'ala minta bayi oksigen nyawa hirup. Ya Allah. Matikan jula kami ya Allah. Itu nyawa dia. Ala pere. Tak lu tahu diuntung dah. Kau banyak manusia ini. Ala pere. Tak lu tahu diuntung dah. Lebih baik Allah Ta'ala. Anak lupa pandai sadar diri. Menumpang awak ke Bapak Ibu. Di dunia kau menumpang awak saja. Anak lu tu diuntung dah. Ikulah. Inna azzabillah syadik kau tadi. Makanya aku pernah membaca sebuah kisah. Seorang laki-laki tua. Datuk Atuk. Datuk kau tadi sama ayah kayu. Dia tinggal di negara Arab Saudi. Kayu. Cuman kekayaan kau ndak mampu awak awet muda kau sana. Kayu kan tua jawab kau sana. Kayu kan sakit je kau sana awaknya. Apa boleh awak gila-gilong. Datuk kau tadi Bapak Ibu yang berbahagia kaya. Apa yang tidak tahu? Usahanya banyak, pitinya banyak. Cuma semakin bertambah usianya, masuk usia senja, usia renta, penyakit mulai banyak. Tenaga turun, stamina pun turun. Akhirnya suatu hari Datuk kata tadi drop, tumbang. Ditolong je tetangganya diantar ke rumah sakit, dipasang tabung oksigen. Itu je pasangnya Maya untuk menyelamatkan nyawa Datuk orang tadi. 20 jam Datuk kau dirawat di rumah sakit kau memakai tabung oksigen kau tadi, oksigen buatan manusia. Satu hari kemudian siuman Datuk kau sadar diri, mulai pulih keadaan tubuhnya. Datang aja dokter mambo administrasi biaya rumah sakit. Apa kabar tu? Sehatnya? Alhamdulillah. Mulai sehat ambo ko. Bapulah mo ambo si ko potang sagi itu. Aiko administrasi tu biaya Datuk selama sehari di rumah sakit ko. Atuk bayi lah beko omong. Ditengok je Datuk ko Bapak Ibu yang berbahagia. Biaya yang digunakan itu kalau piti awak 2,5 juta. Saya lah 24 jam 2,5 juta. Menengok biaya stroke biaya kau tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Datuk kau tadi nangis. Menangis aja. Kau tadi jam menangis biaya. Ini punya tu. Apa mana Datuk nangis lah. Orang tiap berjuta-juta kau ni tu. Datuk kau tadi. Saya menangis bukan karena melihat nominal biaya yang dikeluarkan. Bisa ada membayu banyak konyonya Datuk kau tadi. Tu apa tu nangis? Saya dan di rumah sakit konyo dokter dipasang tabung oksigen. Babayu 2,5 juta dokter. Cuman mulai dari dan kini sampai kini dan hirup oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis tanpa bayar, tanpa dipungut biaya. Malejo dan berterima kasih ke Allah taala. Jadi apa yang berbahagia nangis dokter dosa kali mak. Jadi itu kadang manusia kepikirannya sempit, tidak sampai kokin pikiran manusia kalau Bapak Ibu. Padahal sifat Allah Ta'ala itu ya ghani, ya mughni, yang maha kaya, yang memberikan kekayaan. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu kaya, hamba-hambanya miskin. Mustahil. Mustahil apa yang berbahagia. Jangan kan Allah leh. Awak di dunia, ayah kaya, anak kaya.
Ayah kayo anak jadi rajuk, anak kayo ama ayah jadi pembantu. Kau terbalik. Kalau orang tua kayo, anak jadi rajuk. Pohon sawit banyak awak pakailah. Lah buah lah nyong. Jadi mandor aja orang lah jadi rajuk. Tiba anak kayo. Ama ayah jadi pembantu. Anak macam. Jadi Allah Ta'ala pun demikian. Allah Ta'ala itu maha kaya. Hamba-hambanya pun kaya. Bapak ibu yang berbahagia. Awak kok kayo kok bapak ibu rahmati oleh Allah. Mungkin dari materi awak kekurangan. Cuman dari hal-hal lain awak berlebih. Pun ambu contoh kan. Anggota tubuh awak aja ke awak jual kayo awak. Jantung. Sekian ginjal. Sekian loro. Jadi kalau mengolu aja masalah materi dia menyebut musikin je awak dia. Majulah organ-organ tubuh tu. Kayo kali tu. Datang ke rumah sakit tu, doktor, dia nak mendonorkan jantung dan bapa ogonya. Aku 1 miliar ke bu. Ginjal dan bapa ikut 2 miliarnya. Ajulah. Kayo sudah tu ele. Bi umah godang-godang. Beli motor ancak-ancak. Mati sudah tu. Ini gila-gila bonai kayu kalau apa yang berahmati Allah. Sudah aja Allah Ta'ala zoki awalnya. Allah Ta'ala ko sudah atur zoki ko. Rezeki kita itu sudah ditakar. Tidak akan pernah tertukar. Tidak pernah tertukar apa ibu? Zoki awak, zoki ambo lah sudah nonton ya Allah Ta'ala. Zoki amaya lah sudah nonton ya Allah. Tak akan tertukar zoki awak ko. Tonang aja lah. Apa nak kan awak isau kan lah. Cuman kadang di sini pemikiran manusia itu sempit. Canda apapun buana awak bakojo, saya badontang dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Ndak kayo nya Allah, ndak akan kayo apa ibu? Ndak akan kayo. Makanya jangan pernah meletakkan standarisasi kebahagiaan itu terhadap kebahagiaan orang lain. Kadang awak menengok orang lain sonang, awak cemburu. Tidak contoh itu. Awak yang kini kok bapak ibu banyak lu orang cemburu lah mak ayah. Banyak orang cemburu nengok ama ambo, nengok oyah ambo. Banyak. Walaupun kehidupan nak biasa aja. Makanya Nabi itu menyuruh menengok ke bawah. Tengok ke bawah manusia. Maka kalian akan bersyukur. Di sopan kau buang kode sumpah. Jangan banyak umat maki. Berapa banyak sapan siang malam. Di pasar berapa banyak uang menggali. Banyak uang menggali pada pembeli gini lah. Tak juga sama pendapatannya tak. Jadi sini inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Soki kalian lah sudah je dan manusianya Allah Ta'ala. Maka Bapak yang berahmati Allah, mari tingkatkan rasa syukur awak kepada Allah Ta'ala. Kalau masih godang kenikmatan, kesehatan dari Allah Ta'ala masih banyak kepada awak Bapak Ibu, tingkatkan ibadah awak, ketakwaan awak, ikut yang namanya syukur kau tadi. Tanda subuh kau bisa awak datang, datanglah awak amaya. Jangan awak membonti pada subuh kau le. Kok sebanyak aku kok berkurang-kurang cik len deh ya Allah. Tak ada kawan besok untuk buya le mak. Ama ambo kok bisa tambah ramai. Buat kawan-kawan nama besok mak. Tak ada kawan-kawan nama le mak. Meratun banyak nampak. Ambo kawan besok datangi. Amo pe subuh Selasa do besok kau. Tak bisa kami pero kau kami ada acara kami. Oman tak bisa nyope kawa jadilah kawa. Untuk sepi yang suang sesopang kau. Tak muntah kami makan bego. Tingkatkan Bapak Ibu. Cemburu awak tu akati amaya. Paya awak subuh ke al-abrar ya Allah. Semua tuang tu Bapak Ibu ramai. Ambo sering mengisi kajian subuh itu di Babu Salam Bangkinang. Itu jalan Sudirman, jalan Sudirman tu ya apa nah? Sudirman kalau tidak silap. Itu subuh Sabtu. Pada siko subuh Sabtu dekat situ mengisi kajian subuh, masya Allah banyak Bapak yang merahmati Allah SWT.
Itu sudah subuh dah mak ayah dibontang telapiok di belontong cik suang dah. Macam tu ikolah semangit subuh ko. Mangkonya orang kafir, orang Yahudi tak takut ke awak kenapa? Masa haji masih longang subuh. Dia tak takut orang kafir apa ibu? Bila ramai masa haji awak ko nya ayo tu nya. Ayo sodo yang datang ke me. Dari orang tak pernah nampak-nampak kamu masa haji datang arwah. Jadi maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, khusus kepada awak ko masih ada semangat getaran beribadah dalam diri awak, petunjuk bagamu ko masih nampak aja awak semangat awak dalam beribadah, tu nikmat yang godang. Sehat badan awak Bapak Ibu rahmati Allah, dekatkan diri kepada Allah, itu nikmat yang besar menunjukkan rasa syukur. Harotu awak balobi Bapak Ibu rahmati Allah, kolun untuk memperjuangkan jalan Allah, itu namanya syukur. Namun kalau seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sonang je Allah mencabinya. Hidayah dicabut, kesehatan direbut, harta benda kita akan dibubut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah Allah berjanji pasti akan terjadi. Kalau awak sudah disesatkan oleh Allah taala, tidak akan ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Jadi Bapak yang berahmati Allah, dalam mungkin kajian subuh awak dulu, hati-hati dengan lisan. Lisan itu menjadi salah satu sumber dosa yang besar, banyak mengicu, banyak mengingkari janji, termasuk orang munafik. Orang munafik diletakkan di mana? Asfali minan nar, dalam kerak neraka. Kedua, ada janji Allah itu pasti akan diberikan, janji Allah itu pasti akan ditunaikan kepada hamba-hambanya. Janji yang pertama, bersyukur, la azidannakum, bersyukur, tambah ya Allah Ta'ala. Kufur, inna azabi lasyadid, namun kalau kufur, siksaan azab Allah sangatlah pedih. Di dunia awak mendapatkan azab, alam barzah mendapatkan siksa, di yaumil akhir akan merasakan dahsyatnya api neraka. Tingkatkan ibadah awak Bapak Ibu yang berbahagia, karena nanti kita akan pulang ke tempat masing-masing. Ada yang masuk syurga, ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.